Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada. Alhamdulillah, wasyukurlah pada kesempatan kali ini Kang Darman akan berbagi tentang praktek jikir napas untuk pengobatan baik medis maupun non medis. Ya, pertama-tama kita hendaklah bersuci atau berwudu, lalu sediakan tempat yang bersih dan memakai pakaian yang bersih pula. Pertama, kita duduk rileks dengan posisi punggung yang tegak, lalu amati keluar masuk napas melalui hidung. Jangan sampai mengatur napas, biarlah napas keluar masuk secara alami. Lalu amati terus pergerakan napas sampai benar-benar rileks. Nah, di dalam melakukan praktek jikir napas untuk pengobatan baik lahir maupun batin, baik medis maupun non medis, di sini kita aktifkan kesadaran kita lurus kepada Allah. Intinya kita jangan mengharap sembuh. Nah, bingung kan? Kita punya penyakit tapi tidak berharap untuk sembuh. Ya iya, karena di sini kita harus berserah, pasrah. Tetap kita berzikir, mendekat kepada Allah dengan kepasrahan, sepasrah-pasrahnya, dalam posisi duduk limpuh, tulang punggung tegak, kepala lurus tegak sejajar dengan tulang punggung. Nah, di sini biarlah bergerak terus. Napas kita keluar masuk dengan kesadaran kepada Allah dan iringi dengan asma wa Allah setiap keluar masuk napas itu, sehingga jasad ini merasakan suatu energi dari ilahi. Apapun penyakit kita, kita serahkan kepada Allah, karena penyakit itu datangnya dari Allah dan kita pasrahkan kepada Allah dengan kepasrahan yang total. Biarlah Allah yang menyembuhkan. Nah, tugas kita di sini hanya mendekat dengan cara berzikir napas. Insya Allah dengan keyakinan serta kepasrahan diri, penyakit itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun penyakit kita, yang penting satu, jangan mengharap sembuh, karena di sini dianjurkan kita harus memakai sikap jiwa yang menerima. Nah, yang berserah itu yang menerima penyakit. Jadi menerima penyakit itu kita tidak mengeluh, tidak mengomentari, tidak menilai terhadap penyakit itu, karena penyakit itu adalah pemberian dari Allah atau amanah dari Allah. Kalau kita ingin disembuhkan oleh Allah, maka mendekat kepada Allah dengan metode jikir napas. Selain penyakit medis, penyakit non medis juga semuanya dari Allah. Kalau kita pasrahkan dengan berserah diri tanpa mengharap, pasti Allah sembuhkan. Itulah kuncinya. Setiap hal apapun ya kita harus berserah agar tidak menjadi suatu kemudorotan dalam hidup kita. Nah, di dalam praktek terapi jikir napas ini, intinya kita harus benar-benar berpasrah diri dalam
menerima penyakit yang kita alami. Dan jangan lupa, jika kalau mau menerapi diri sendiri dengan metode zikir nafas, kita harus bersuci dulu, yaitu berwudu. Awalnya ya kita mandi, terus wudu, terus ya kita pakai pakaian yang bersih, kita siapkan tempat yang bersih, lalu duduk tumpuh dengan posisi badan kita ini diam, serta tegakkan tulang punggung kita serta kepala kita lurus sejajar dengan tulang punggung. Karena ada suatu hal yang harus kita sadari ketika melakukan terapi zikir nafas. Apa yang harus kita sadari yaitu pergerakan nafas di dalam tubuh kita. Biarkan nafas itu mengalir secara alami dan jangan mengatur nafas. Karena kita akan berserah. Kalau berserah berarti jangan mengatur. Sedangkan nafas itu Allah yang mengatur. Nah, kalau kita mengatur nafas sama dengan mengatur Allah. Nah, disinilah kita harus benar-benar yakin dengan kesadaran kita tertuju kepada Allah, sehingga penyakit apapun kalau kita terima, yaitu tidak menilainya, tidak mengomentarinya, apalagi mengeluh, Allah sembuhkan. Asal kita ini sadar bahwa semua itu dari Allah dan kita pasrahkan kepada Allah dengan kesadaran dan tanpa mengharap ingin sembuh. Ya, seperti itulah prakteknya. Bisa dipraktekkan di rumah masing-masing dengan keyakinan penuh serta kepasrahan diri, lalu aktifkan kesadaran, tetap lurus kepada Allah. Allah yang memberi, ketika kita menerimanya dengan ikhlas, dengan tidak menilainya, tidak mengeluh, apalagi mengomentari penyakit yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Nah, dengan hal seperti itu, tandanya kita sadar bahwa itu semua asal dari Allah, dan kembalikan kepada Allah dengan berserah diri tanpa mengharap. Yang penting kesadaran, tetap lurus kepada Allah. Insya Allah semuanya akan Allah bereskan. Cukup sekian apa yang coba disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.